Halo semuanya. Semoga kabar kalian baik. Ketemu lagi dalam video bahasa Indonesia seperti setiap Kamis. Banyak, bukan banyak, tapi ada beberapa teman-teman yang nanya, apa sih pekerjaan Shani? Seolah-olah menyelamatkan satwa itu bukan sebuah pekerjaan. Tapi ada juga yang bilang, kan tentu saja kan Anda perlu uang, punya keluarga, punya anak. Gimana sih caranya? Jadi ini saya ingin jawab sebenarnya penghasilan di dunia konservasi. Kalau kita bahas semua karyawan yang kerja di Kalawet, ya namanya karyawan pasti terima gaji. Jadi situasinya jelas. Tapi situasinya berbeda buat saya karena saya pendiri dari Yayasan Kalawet Indonesia. Saya ketua dari Yayasan Kalawet Indonesia, dan pendiri dari Yayasan Non-Profit Kalawet di Prancis. Jadi kedua organisasi itu, kenapa ada di Prancis? Karena banyak fundraising, pencarian dana ada di luar negeri untuk mendanai kegiatan di dalam negeri. Saya pemimpin dari kedua organisasi tersebut, sedangkan kedua organisasi tersebut itu non-profit. Jadi tidak boleh adanya profit. Orang yang membangunnya tidak boleh mendapat uang dari yayasan itu, dan itu sangat masuk akal karena itu yayasan itu kan sifatnya untuk membantu, bukan untuk memperkaya diri. Saya bisa saja merubah status. Banyak orang yang melakukan hal itu dengan walaupun dia pendirinya, dia menjadi sekretaris apa kayak merubah status dari organisasi tersebut untuk tidak berada lagi sebagai pemimpin, walaupun di lapangan sebenarnya dia pemimpin, tapi memungkinkan untuk dia dapat gaji. Untuk Kalawet di Prancis atau di Indonesia, saya tidak menginginkan hal itu. Saya tetap ingin menjadi di lapangan dan di atas kertas pemimpin dari yayasannya, dan resikonya adalah tidak menerima penghasilan dari yayasan. Sekarang gimana hidupnya? Awalnya waktu Kalawetnya kecil, walaupun waktu saya belum punya nama, itu sangat sulit memang. Saya hidupnya semuanya tergantung sama Kalawet. Saya tinggal di Kalawet. Waktu itu di Palangkaraya, saya tinggal di kantor Yayasan Kalawet. Makan dan lain sebagainya ditanggung yayasan, tapi tidak ada uang bebas. Jadi benar-benar segala sesuatu itu ditanggung yayasan, dan saya harus tanggung jawabkan setiap rupiah yang saya gunakan. Waktu pas baru menikah aja, waktu itu masih tinggal di kantor Yayasan Kalawet. Kemudian penghasilan pribadi yang mulai masuk adalah semua kegiatan lain yang saya lakukan, seperti buku-buku yang saya publikasi di Prancis. Tanah saya di Palangkaraya misalnya dapat saya beli dengan buku saya yang saya keluarin di Prancis waktu itu dengan artis Muriel Robin. Kami berdua itu tulis buku. Jadi itu penghasilan pribadi. Kemudian saya sebagai presenter, kalau saya sebagai presenter, saya dibayar walaupun saya bahas lingkungan. Memang yang terbaik adalah kalau saya membawa acara di TV mengenai Kalawet, jadi membantu sekali Kalawet karena penonton-penontonnya di luar negeri akan memberi sumbangan, tapi saya juga dibayar oleh channel sebagai presenter. Itu uang pribadi. Misalnya selama 3 tahun, 2015, 16, 17 kalau nggak salah, atau sampai 18, 3 tahun pokoknya, saya membawa acara yang cukup besar di TV di Prancis. Saya dapat penghasilan yang lumayan, yang membuat saya bisa membangun rumah yang nyaman di sini. Tetapi karena yang namanya presenter di TV kan kadang di atas, kadang di bawah, rodanya berputar. Jadi ya, dapat penghasilan yang lumayan, habis itu bisa 2 tahun tanpa penghasilan. Tapi itu resikonya, dan itu yang saya jalanin selama ini. Kalau teman-teman mau bertanya, YouTube ini juga sama. YouTube itu seperti setiap video CNN, semua yang saya sampaikan tentang Kalawet itu mempromosikan Yayasan Kalawet. Tetapi karena itu YouTube saya, penghasilan dari YouTube memungkinkan saya dan keluarga saya hidup. Itu yang kalian perlu tahu. Jadi tidak menerima uang secara langsung dari Yayasan Kalawet, tetapi kegiatan di sampingnya sebagai presenter,
dan menulis buku, semua itu bisa menghasilkan secara pribadi seperti YouTube ini. YouTube sebenarnya sama seperti dengan acara di TV yang dokumenter. Kalau saya jadi presenter di sebuah dokumenter di TV yang membahas Kalawet, saya dibayar oleh TV dan saya promosikan Kalawet, jadi win-win kan, dua-duanya menang. Di YouTube juga sama. Hal lain, istri saya sebagai pendiri dari Radio Kalawet, jadi dapat gaji dari Radio Kalawet. Itu juga pun, walaupun Radio Kalawet dan istri saya, bukan saya sendiri, saya lapor setiap tahun di General Assembly Yayasan Kalawet karena Radio Kalawet sering dibantu oleh Yayasan Kalawet. Jadi masih ada koneksi, dan karena pendiri dari Radio Kalawet itu istri saya juga harus laporkan, siapa tahu orang bisa menilai bahwa itu ada yang disebutkan konflik of interest. Oh, jangan-jangan Yayasan Kalawet membantu Radio Kalawet, sedangkan salah satu karyawan dari Radio Kalawet, malah pendirinya adalah istri Shani. Jadi itu transparansi yang harus disampaikan, dan itu yang saya sampaikan ke semua pendukung Yayasan Kalawet di General Assembly setiap tahunnya. Jadi itu penting. Selain itu mungkin ada beberapa bantuan dari Yayasan Kalawet buat saya sehari-hari, seperti adanya orang yang jaga rumah saya. Karena ya selama 20 tahun kan pernah ada ancaman, pernah ada banyak masalah lah yang membutuhkan adanya rumah yang dijaga. Itu ditanggung Yayasan Kalawet. Jadi ada juga bantuan dari yayasan, walaupun sebenarnya karena itu buat saya bukan sebuah pekerjaan, tapi itu gaya hidup. Jadi di sisi baliknya juga saya lakukan hal yang sama. Dari segi transportasi, saya punya speedboat pribadi yang dipakai untuk semua kegiatan di Yayasan Kalawet misalnya. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan kalian. Memang tidak gampang karena tidak semua orang yang kerja di dunia konservasi bisa menjadi presenter TV misalnya. Tetapi selama saya bisa, saya tetap ingin seperti itu. Jadi tetap di posisi sebagai pendiri dan ketua dari Yayasan Kalawet yang non-profit. Tidak memungkinkan saya dapat penghasilan dari Yayasan Kalawet, tapi itu sesuai dengan visi saya. Dan selama saya bisa dapat penghasilan pribadi dengan mempromosikan Kalawet, karena dibayar oleh TV, oleh YouTube atau yang lain, atau buku, editor, itu buat saya itu cara yang sempurna. Begitu. Kalau buat teman-teman yang penasaran gimana caranya hidup kalau kita mendirikan NGO, banyak sekali teman-teman yang lain yang mendapat gajinya dan tidak ada masalah, seperti semua karyawan di Yayasan Kalawet yang saya jelasin itu tadi, karena saya mendirikan. Dan itu wajar sekali kan, masa kita mendirikan yayasan non-profit untuk dapat gaji? Ya gak mungkin. Kalau kita mendirikan yayasan kan bukan untuk memperkaya diri. Jadi itu yang sangat sensitif. Dan buat teman-teman tahu, tadi saya sebut General Assembly, jadi setiap tahun pada bulan September atau Oktober diundanglah semua orang yang pernah kasih sumbangan ke Yayasan Kalawet, dan ada General Assembly untuk mempertanggungjawabkan bantuan-bantuan dari masyarakat yang dengan begitu murah hati mereka memberi donasi sumbangan untuk kegiatan yang kalian lihat di semua video saya, pengamanan hutan, pembebasan lahan, penyelamatan satwa, itu yang semua yang dikerjain oleh Yayasan Kalawet. Saya harap cukup jelas dan kita ketemu lagi Kamis depan. Thank you banget. Jelas Puma? Jelas nggak? Jelas nggak? Jelas loh. Kalau kamu digaji siapa? Iya. Boleh tahu yayasan itu keuntungan dapat berapa kira-kira tuh? Ya, Masing-masing misalnya. masing-masing kalau misalnya gaji gitu kan per bulan 12 juta kalau AA gitu kan. Kalau mama? Misalnya mama 10 sama Amel. Ayah? Enggak, nol. Enggak sama sekali. Kenapa diputus untuk di ayah? Pernah lah gitu di 2009 pertama itu awalan itu papa itu sama istri mudanya nggak pernah ngelola kan gitu. Ya pokoknya uang yang kayak gitu ya banyak yang di inilah gitu. Oh, ngalirnya ke sana semua. Nah,